Balik lagi ke channel Kopi Misteri. Nggak lupa gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Di segmen kali ini gue akan bercerita soal tentang pengalaman seseorang yang tinggal di rumah angker. Nah, gimana tuh? Penasaran nggak mau denger apa yang mereka alami selama mereka tinggal di rumah tersebut? Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita misteri atau cerita-cerita yang di luar nalar, kalian bisa eh, kirimkan cerita kalian melalui DM di Instagram kita @kopimisteri_official, atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah sini. Cerita ini itu terjadi saat awal-awal pandemi ya. Jadi narasumber kita ini bercerita eh, tidak mempunyai pilihan lain karena terkena PHK saat pandemi. Jadi untuk memangkas anggaran sewa rumah, dia memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Oke, jadi kita sebut saja namanya Ricky ya. Ricky ini anak sematawayang. Jadi ketika orang tuanya meninggal, dia mendapatkan warisan sebuah rumah. Nah, untuk tempat atau lokasi jelasnya gue nggak tahu sebutin ya. Jadi kita bikin privacy sih di sini ya. Awal mula Ricky datang ke rumah tersebut. Jadi Ricky sendiri ini tuh sudah lama tidak datang ke rumah bekas peninggalan orang tuanya itu. Jadi ketika dia datang, memang dia agak terkejut melihat kondisi rumah yang sudah tak layak. Karena menurut Ricky, dirinya pun sudah hampir 8 tahun. 8 tahun tidak menginjakkan kakinya di rumah itu. Awal mula Ricky melihat penampakan di rumah itu ketika ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dapur. Jadi di rumah itu memiliki sebuah dapur yang memang dibilang agak jadul sih. Jadi dapurnya itu masih lantai tanah. Nah, lu kebayang nggak tuh zaman-zamannya sidul tuh kayak gitu tuh, lantainya tanah. Nah, jadi memang banyak kayak lemari-lemari bekas peninggalan dari orang tuanya dulu. Suatu malam, Ricky yang terbangun dari tidurnya kaget bukan kepalang ketika dia melihat sosok wanita tanpa kepala yang sedang mengayun-ngayunkan kaki di atas lemari makanan, bro. Anjir. Buat kalian yang penasaran ingin tahu cerita jelasnya, Dongeng Tengah Malam, kita mulai. Setelah di PHK, apalagi pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir, Ricky memutuskan untuk menempati rumah peninggalan orang tuanya.
Keputusan ini diambil semata untuk memangkas anggaran sewa kontrak rumah. Vicky yang merupakan anak sematawayang mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya berupa sebuah rumah. Walau tak terlalu besar, ia mengaku rumah tersebut adalah aset satu-satunya yang ia miliki saat ini. Pada awal tahun 2021, Ricky pun membondong istri dan anaknya untuk pindah ke rumah tersebut. Namun, alangkah terkejutnya saat mereka melihat kondisi rumah yang berantakan dengan daun kering dan sarang laba-laba yang memenuhi rumah itu. Memang, Ricky mengaku semenjak orang tuanya meninggal 8 tahun silam, ia tak pernah menginjakkan kakinya di rumah itu. Waduh bu, rumah bapak ternyata sudah berantakan gini ya. Semenjak bapak meninggal, aku gak pernah kesini. Ucap Ricky kepada istrinya saat tiba di rumah itu. Iya pak, ternyata sudah tua juga ya rumah ini. Ya sudah, yuk pelan-pelan kita bereskan, kata istri Ricky. Mereka pun perlahan membersihkan rumah tua itu bersama-sama. Hingga tak terasa, malam pun tiba. Dengan penerangan yang minim, mereka menghabiskan malam di rumah itu. Sedikit lagi selesai nih bu. Kita lanjut besok aja ya. Kasihan, si Ade udah ngantuk. Ajak Rizky kepada istrinya. Iya pak, ibu juga sudah capek banget. Lanjut istrinya. Awalnya tak ada kejanggalan. Hingga Ricky terbangun di tengah malam. Bukan tanpa sebab, ia terbangun lantaran mendengar suara aneh. Ternyata suara itu datang dari dapur rumah. Penasaran dengan hal itu, ia pun bangun dari ranjang menuju dapur. Saat tiba, dengan jelas Ricky melihat sosok wanita tanpa kepala sedang mengayunkan kakinya di atas lemari dapur. Ia yang terkejut lalu membalikkan badan dan berlari kembali ke kamar. Walaupun ketakutan, ia mengaku tidak ingin menceritakan kejadian ini kepada istri dan anaknya. Hal ini dilakukan agar mereka betah tinggal di rumah tua itu. Suara apa ya? Kayaknya di dapur. Tikus kali ya. Duh. Coba deh dicek dulu.
Astagfirullahaladzim. Ricky yang masih ketakutan terus saja menggenggam erat selimutnya. Waktu pun berlalu. Siang itu istri Ricky sedang mencuci baju di depan sumur tua. Si istri melihat Ricky berdiri sambil memandanginya. Namun saat ditegur, sosok itu malah membalikkan badan dan masuk ke dalam rumah. "Pak, udah pulang mancingnya? Ngapain diam aja di situ? Bantuin ibu nimba air." Kok aneh, disuruh malah kabur. Tak berapa lama, Ricky datang kembali menghampiri istrinya. Kali ini ia datang membawa hasil tangkapan ikannya. "Assalamualaikum, Ibu. Bapak bawa ikan lele banyak banget nih," kata Ricky saat menyapa sang istri. "Lah, kamu bukannya udah pulang dari tadi, Pak?" bingung istri sambil memandangi Ricky. "Apa sih, Bu? Baru aja sampai," lanjut Ricky. "Tadi Ibu lihat Bapak lagi berdiri di situ, terus masuk ke dalam rumah," ungkap si istri penasaran. "Lah, ini Bapak baru pulang. Ibu ada-ada aja," tutup Ricky. Kejadian aneh di rumah itu belum usai. Malam itu Ricky pamit pergi bertemu temannya untuk menanyakan pekerjaan. Tepat tengah malam, ada suara ketukan pintu. Mengira suaminya yang telah pulang, istri Ricky pun membukakan pintu itu. Namun saat dibuka, ia tidak melihat siapapun. Ia pun keluar dan memeriksa sekeliling rumah. Dari kejauhan, ia melihat bara rokok yang menyala. Mengira suaminya, ia lalu berjalan mendekat. Alangkah terkejutnya, istri Ricky melihat sebatang rokok yang menyala melayang-layang tanpa ada siapapun. Sontak ia lari masuk ke dalam rumah. "Iya, sebentar." "Lah, Pak, kemana dia?" "Si Bapak ngapain ngerokok di bawah pohon? Gelap-gelap lagi. Pak. Beberapa jam setelah kejadian itu, Ricky pulang sambil mengucapkan salam, memastikan benar suaminya. Si istri pun bergegas membukakan pintu rumah. Dengan wajah ketakutan, ia bercerita jika telah melihat penampakan aneh.
Mendengar hal itu, Ricky kembali mencoba untuk menenangkan istrinya tersebut. Hal itu dilakukan agar keluarganya betah tinggal di rumah tua itu. "Assalamualaikum, Ibu, Bu," kata Ricky sambil mengetuk pintu. "Pak, Bapak, itu Bapak kan?" saut istri meyakinkan. "Iya, Bu, Bapak pulang," lanjut Ricky. "Pak, tadi Ibu lihat ada setan, Pak, di depan, di bawah pohon itu." Ih, cerita si istri. "Hah, masa sih? Ya udah, yuk kita masuk," ungkap Ricky. Jadi istri si Ricky ini ngeliat sebatang rokok menyala, melayang-layang. Waduh, gak kebayang sih kalau gue yang ada di posisi itu. Yang ada gue yang isep tuh rokok. Si Ricky ini karena dia tidak ingin keluarganya ketakutan, atau dalam arti kata dia ingin membuat keluarganya nyaman tinggal di rumah tersebut. Jadi dia tuh terus berupaya untuk menepis apapun yang keluarganya lihat, anak istrinya lihat di rumah itu. Gangguan-gangguan pun terus terjadi. Ricky dan keluarga mengaku banyak menjumpai penampakan di rumah itu. Dari kepala yang bergelinding di depan kamar, suara tangisan wanita, hingga sosok genderuwo yang berdiri di depan rumah. Puncaknya, anak Ricky yang baru berusia 4 tahun berkata, jika penghuni rumah tersebut tidak menyukai kehadiran mereka. Tak hanya itu, anak itu mengaku jika penunggu rumah tersebut ingin membawanya pergi ke alam lain. Mendengar hal itu, istri Ricky langsung menggendong anaknya masuk ke dalam kamar sambil menunggu suaminya pulang. "Bu," kata tante itu, "kita disuruh pergi." "Emang tante itu siapa sih?" kata si anak sambil menunjuk-nunjuk. "Hah, tante siapa?" "Itu, Bu, yang di situ. Dia mau ajak aku jalan-jalan." "Emang boleh, Bu? Aku ikut tantenya," lanjut si anak. "Ya Allah, yuk kita masuk kamar." Benar saja, anaknya tiba-tiba bertingkah aneh dengan wajah yang agak pucat dan tatapan yang kosong. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi bersama sosok tersebut. Mendengar hal itu, si ibu lalu berteriak menantang makhluk yang mengganggu anaknya. Hingga Ricky datang dan membawa keluarganya keluar dari rumah itu.
Bu, tantenya datang panggil-panggil aku. Aku nggak mau ikut, Bu, kata si anak sambil menunjuk-nunjuk. Ibu, aku takut, lanjutnya. Jangan ganggu anak saya, teriak si ibu. Bu, kenapa? Ada apa? Ungkap Ricky saat tiba. Pak, tolong, Pak, saut si istri. Kenapa? Ayo kita pergi, ajak Ricky sambil menggendong anaknya. Semenjak kejadian itu, keluarga Ricky pun tak lagi menempati rumah tersebut. Menurut Ricky, rumah itu dibiarkan kosong karena tidak ada yang berminat untuk membelinya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sendiri cerita dari Ricky terkait pengalamannya tinggal di rumah angker. Ya mau gimana lagi? Toh kondisi waktu itu juga memang parah sih. Pandemi berkelanjutan, banyak orang-orang di PHK. Ya mau nggak mau, mungkin menurut Ricky ini adalah sebuah pilihan yang harus diambil. Jangan lupa juga follow Instagram kita @kopimisteri_official. Like, share, and comment video-video kita. Kopi Misteri Chaps. See you.